Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma assalatu wassalamu ala a'zami nabiyyin wa ala afdali makhluqin wujida ala dhahri hadhil ard mundu adamin ila yaumil qiyamah. Nusalli wa nusallimu ala khairi abin wa khairi zawjin wa khairi qaidin wa khairi mujahidin Muhammadin salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ahli baitihi wa ala ashabihi wa asdiqaihi wa ala man sara ala sabilihi wa nahjihi. Amma ba'd. Ahibbai fillah, arsyadiyanallah wa iyyakum. Insyaallah di sore hari ini kita alhamdulillah sekali lagi kita seharusnya dan sepatutnya banyak-banyak bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita kesempatan untuk duduk di majelis ilmu ini. Dan sebelumnya kami sampaikan ahlan wa sahlan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Asep Sobari hafizahullah ta'ala yang berkenan untuk mampir di mahat kami ini untuk memberi semangat, motivasi kepada kami dan kepada tulab pada umumnya untuk mempelajari sirah khairil bashar, untuk mempelajari kehidupan sebaik-baik insan yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sebaik-baik makhluk di muka bumi ini. Beliau Ustadz Asep Sobari adalah ahli di bidang sirah nabawiyah, di mana di salah satu podcast Ustadz ketika antum diundang oleh Ari Untung mengatakan kami mengundang orang yang pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Bukan melihat secara langsung, tetapi secara penuturan, secara kisah. Bagaimana beliau menuturkan kisah Nabi Muhammad SAW seakan-akan pernah melihat beliau secara langsung. Maka tanpa berpanjang lebar Ustaz, kami mungkin nanti minta juga tadi saya sekelibat membaca Ustaz di internet. Bagaimana antum mulai cinta kepada sirah, bagaimana abik dan umi antum itu menjejalkan kisah-kisah, terutama kisahnya Nabi Muhammad SAW sejak antum kecil, Ustaz. Jadi nanti mungkin bisa diceritakan agar motivasi untuk mempelajari kehidupan orang-orang terbaik itu muncul dalam diri kami, Ustaz. Seperti itu. Barakallahu fikum, tanpa berpanjang lebar karena waktunya terbatas, kami serahkan al-makan wa zaman Mas Muhayyah, Ustaz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salli wa nusallim
على خير الخلق أجمعين إمام المتقين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد حيا الله هذه الوجوه الطيبة. Anak-anakku sekalian, dan tentu saja para asatidz pembimbing di ma'had yang kita cintai ini, alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan dalam sebuah majelis yang insya Allah berlimpah barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, ada rasa yang begitu menyenangkan bagi saya pribadi untuk bisa hadir di tempat yang dari awal diniatkan, didedikasikan untuk membina generasi terbaik insya Allah dari yang akan lahir di tengah masyarakat Indonesia ini. Dari wajah-wajah yang cerah ini insya Allah akan lahir banyak sekali anak-anak bangsa, anak-anak muslim yang menjadi pelopor perubahan ke arah yang lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya tentu tidak banyak mengenal seluk-beluk ma'had ini dari awal. Ini adalah tahap ta'aruf sebenarnya. Tapi sebagaimana Rasulullah SAW katakan bahwa manusia itu tidak hanya terdiri dari fisik atau tubuh yang untuk kemudian bisa dekat itu dibutuhkan pertemuan fisik yang intensif dan sebagainya. Bahkan sebelum itu manusia bisa bertemu di titik yang lebih dalam sekaligus lebih jauh. Al-arwahu junudun mujannadah. Roh manusia itu sebenarnya sudah disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam istilahnya grup-grup tajnid, seperti dalam ketentaraan. Nggak mungkin tentara itu sendiri-sendiri kesana kemari, pasti ada satuannya, pasti ada kelompok-kelompoknya. Nah, arwah atau ruh manusia itu ibarat pasukan atau tentara, sebenarnya masing-masing sudah punya kelompok-kelompok ataupun satuan-satuan yang menyatukannya. Dan ruh manusia-manusia yang dari awal mengabdikan dirinya untuk ilmu, untuk din, untuk kemuliaan Islam di dunia dan akhirat, maka akan mudah ketemu. Karena sudah jelas mereka berada di mana, maksudnya di tempat dan lingkungan seperti apa. Mereka mengkonsumsi dalam tanda petik apa saja, bukan makanannya dalam arti ghidha sebagaimana makanan yang kita makan sehari-hari, tetapi makanan ruhnya, ghidha ruhinya. Maka
sekalipun saya belum pernah ke Mahat ini dan baru mendengarnya saja dari kejauhan, Salman itu kayak bukan asing. Dan begitu ketemu dengan asatiznya, para pembimbingnya, obrolannya, termasuk kegelisahannya, kegundahannya, dalam arti kegelisahan bagaimana kemudian bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anakku ke depan, itu semakin jelas bahwa Salman insya Allah dari awal diniatkan dan didedikasikan untuk menjadi bagian penyangga tonggak yang akan menegakkan din yang hanif ini di negeri, setidaknya di negeri yang kita cintai ini. Tapi insya Allah level Salman level mendunia, bukan level Indonesia. Kok kayak nggak percaya diri ya? Enggak. Kaum muslimin, alasan kehadirannya itu bukan untuk menjadi manusia lokal, bukan untuk menjadi manusia domestik, tapi menjadi manusia level global, manusia dunia. Rasulullah SAW ketika mendidik para sahabatnya itu bukan sekedar ingin mencapai level Arab, Jazirah Arab, di mana kemudian para sahabatnya menjadi generasi terbaik selingkungan Arab. Enggak. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, dan sekian sahabat, jumlahnya ribuan. Itu begitu mereka mencapai level di mana kemudian Rasulullah SAW sudah menyiapkan mereka untuk bermain, panggung bermain, ternyata panggung dunia. Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam, secara pribadi dia orang hebat. Secara pribadi orang hebat, dalam arti potensinya tinggi. Tapi dengan potensi tinggi itu pencapaiannya sampai di mana? Lokal. Iya, oke, di Mekah Umar diperhitungkan. Tapi di Jazirah Arab, kelompok-kelompok Arab lainnya, suku-suku Arab lainnya, apakah memberi tempat kepada Umar di level yang tinggi? Enggak, biasa aja. Sebelum masuk Islam. Tapi begitu masuk Islam dan kemudian dididik oleh Rasulullah SAW, disiapkan untuk main di panggung mana? Ini dia. Untuk main di panggung sekelas apa? Ternyata begitu Rasulullah SAW wafat, tampil Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, dan hanya sebentar, 2 tahun sekian bulan, 2,5 tahun kurang. Dan kemudian naiklah Umar bin Khattab menjadi khalifah, pengganti pemimpin umat setelah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dalam waktu yang sangat singkat, Umar bin Khattab hanya memimpin 10 tahun. Totalnya memimpin 10 tahun. Tapi beliau sanggup mengembangkan beban tanggung jawab yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar untuk kemudian membawanya ke level yang sangat luar biasa. Hanya dalam kurang 5 tahun dari pemerintahan Umar bin Khattab, kaum muslimin sudah bisa menghilangkan 2 imperium kerajaan besar, Romawi dan Persia, dari peta dunia. Tahu peta? Yang bulat kan ada, yang lembaran juga ada. Dari ujung ke ujung
Itu kan ada gambar dan ada nama negara-negara. Yang terbesar sekarang negara apa? Terbesar dan terkuat. Ada berapa negara? Ada Amerika. Amerika Serikat itu terdiri dari 50 negara bersatu berserikat menjadi satu negara. United States of America. Kan negara kesatuan itu. Ada Rusia. Rusia itu terbentang dari Eropa Timur sampai ke Asia. Ada China. Gede sekali. Taruhlah itu yang paling gede sekarang. Sekaligus paling kuat. Umar bin Khattab memimpin dalam 10 tahun itu, separohnya 5 tahun, itu bisa menghapus kalau sekarang itu Amerika, Cina dan Rusia dari peta. Nggak ada di peta, hilang. Kebayang nggak? Cina, Rusia dan Amerika hilang dari peta. Siapa yang menghapus? Alumni Salman. Walah, ngeri. Dan bukan sekedar menghapus dari peta, bukan menang secara militer, mengalahkan pasukannya, mengalahkan pasukan lawan. Bukan sekedar itu. Kalau itu, Mongol juga hebat. Harus diakui dalam sejarah, Mongol hebat. Kalau mau menangkan peperangan, Mongol tuh hebat. Mongol tuh dari mana? Ya dari Mongol. Sekarang Mongol itu bagian dari Cina dalam peta. Kelihatannya nggak diperhitungkan. Jangan salah pada masanya. Ketika Mongol itu berjaya, itu dari Mongol yang dekat dengan Cina itu, dari Gurun Gobi itu sampai Baghdad itu dilumat. Baghdad, ibu kota negara yang paling ditakuti di dunia saat itu, dilumat dan mereka merambah sampai ke Syam, sampai ke Anatolia. Coba, dan itu dalam waktu yang sangat singkat. Menang telak dalam perang. Oke, apa bedanya dengan kemenangan Umar bin Khattab? Beda besar. Mongol begitu hebat, tapi sekarang pertanyaannya, apa yang tersisa dari Mongol? Apakah Mongol dengan kemenangan pasukannya, tentaranya, berhasil melahirkan yang disebut dengan peradaban Mongol? Nggak ada. Cari peradaban Mongol dalam sejarah dunia, nggak ada. Artinya memang dia menang secara militer, oke, menang perang, tapi nggak pernah melahirkan peradaban dan nggak meninggalkan peradaban. Bahkan lucu, dalam tanda petik lucunya, generasi ketiga Mongol, artinya cucu pendiri Mongol, penakluk dari Mongol, Genghis Khan, cucunya itu masuk Islam. Dimulai dari kelompok yang disebut dengan Golden Horde. Ada satu tokoh namanya Berke Khan, itu cucu Genghis Khan, masuk Islam. Aneh. Peradaban, kekuatan yang sangat dahsyat secara militer dan menghabisi kaum muslimin, cucunya masuk Islam. Artinya generasi ketiganya masuk Islam. Aneh. Itu menunjukkan mereka tidak punya kekuatan peradaban. Justru mereka menang tapi kemudian ditelan oleh kaum muslimin, masuk Islam. Dan yang lainnya kemudian juga masuk Islam. Dan bahkan salah satu kelompok Mongol, keturunan Genghis Khan itu yang kemudian melahirkan penguasa India, Muslim di India. India besar kerajaannya. Dan dari dulu sampai sekarang nggak berubah, mayoritasnya selalu Hindu. Mutlak Hindu, mayoritasnya Hindu. Tapi India itu selama 300-an tahun atau bahkan lebih, sampai kemudian British atau penjajah Inggris masuk ke India,
penguasa India itu Muslim. Bahkan peninggalan paling monumental dari India. Sekarang begini, kalau mendengar kata India, apa ikon India yang paling mudah diingat oleh orang? Apa? Taj Mahal. Taj Mahal itu yang bangun siapa? Orang Hindu atau orang Muslim? Muslim. Jadi susah. India itu sampai sekarang mayoritas Hindu dan cenderung pemerintahnya sekarang sangat-sangat ekstrim terhadap Islam. Tapi sulit dihilangkan dari memori dunia bahwa yang paling menarik dari India adalah Taj Mahal, bukan yang lain-lain. Dan itu adalah peninggalan dari dinasti Mughal yang kemudian mereka ada yang sebenarnya mereka itu adalah keturunan dari Mughal, dari Muslim yang berdarah Mongol tadinya. Menarik bukan sejarah Islam itu? Mongol nggak melahirkan peradaban, walaupun menang telak secara militer. Beda dengan Umar bin Khattab. Begitu Umar bin Khattab menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi, hanya dalam 2 generasi bahasa Persia, di mana Persia sebagai peradaban itu sebelumnya sudah bertahan sekitar 500 tahun. Persia itu 500 tahun. Artinya mereka sudah melahirkan peradaban besar, masyarakatnya juga sudah menyatu secara berbagai hal, budaya dan lain sebagainya, termasuk bahasa. Tapi setelah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, hanya butuh 2 generasi, orang-orang Persia atau masyarakat yang tinggal di wilayah Persia sebelumnya itu meninggalkan bahasa Parsi. Mereka berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Anak-anakku, sadarkah sebenarnya ilmu nahwu dan sorof itu berkembang di mana? Mazhab bahasa, mazhab nahwu dan sorof itu mazhab apa yang terkenal? Apa? Mazhab? Ayo dong. Mazhab Kufah dan Basrah. Pertarungan antara Kisai dan Sibawai terkenal sekali itu. Kisai mewakili Kufah dan Sibawai mewakili Basrah. Mazhab bahasa itu ada dalam bahasa Arab. Mazhab Kufah dan Basrah itu terkenal. Kufah dan Basrah itu di mana? Hah? Kufah dan Basrah itu di mana? Dulu adalah wilayah Persia semua itu. Justru karena masyarakat yang tinggal di wilayah Persia sebelumnya ketika mereka masuk Islam atau ketika mereka dipimpin oleh kaum muslimin begitu tertarik dengan bahasa Arab. Kan orang Arab nggak perlu nahwu sorof pada dasarnya. Iya. Makanya pelajaran bahasa Indonesia pada jelek kan? Ya. Biasanya orang Indonesia pelajaran bahasa Indonesia jelek-jelek gitu. Jarang yang bagus-bagus karena ngapain bahasa Indonesia dipelajari, orang ngomongnya juga bahasa Indonesia sama kayak orang Arab. Tanya ustaz-ustaz yang pernah belajar dengan orang bahasa Arab, banyak orang Arab itu nahwu sorofnya jelek. Iya, malah pintaran orang Indonesia. Orang Arab pada umumnya bahasa Arabnya dalam arti nahwu sorofnya jelek lah. Lah karena merasa ngapain juga belajar nahwu sorof kalau ngomong bisa bahasa Arab. Tapi kan orang yang bukan Arab ketika ingin belajar bahasa Arab, otomatis mereka membutuhkan kaedah-kaedah supaya bahasa itu terstruktur, terukur dan seterusnya. Maka berkembanglah ilmu bahasa itu dan dikenallah 2 mazhab dalam bahasa itu, yaitu Kufah dan Basrah. Terkenal banget itu. Kalau gak percaya baca itu perdebatan Sibawai dan Kisai. Dan Sibawai itu meninggal karena
habis perdebatan itu. Karena merasa dia nggak kalah, tapi kemudian juri mengalahkan dia. Gitu. Ini susah, ini bukan tinju. Kalau tinju kan gampang kalah nggak kalahnya kan. Paling tidak kalau nggak KO babak belur kan gitu ya. Ini kan bahasa susah. Subhanallah. Intinya masyarakat Persia yang tentu saja tidak berbahasa Arab dan berbahasa Persia itu kemudian meninggalkan bahasa Persia. Generasi kedua, ketiga sudah tidak lagi menggunakan bahasa Persia, baik itu dalam komunikasi ataupun dalam administrasi. Itu kemenangan sejati sebuah peradaban sebenarnya. Berapa lama Indonesia dijajah Belanda? Katanya kan 350 tahun. Kenapa enggak pakai bahasa Belanda ini sekarang? Kenapa? Sifat yang ganas, terbelakang, menindas, dan seterusnya. Padahal sebenarnya itu nama kayak orang Sunda, orang Jawa, barbar, gitu loh. Jangan salah. Orang barbar tuh kayak gimana sih tampaknya? Putih-putih orang barbar. Siapa bilang? Bukan hitam, putih-putih. Beda. Ustadz punya foto kawan orang barbar. Pernah bareng jalan-jalan ke pas di Maroko, Spanyol, ke Granada, ke Alhambra. Orang barbar. Baik-baik orangnya, lembut-lembut. Jangan kira orang barbar itu kasar-kasar, enggak? Oh kan orang apalagi enggak, itu kanibal namanya, sifat. Sekarang itu sampai enggak jelas, barbar itu udah murni barbar atau udah campur kemana-mana. Kenapa? Karena kaum muslim dan berbahasa Arab. Dalam arti sebagai bahasa yang digunakan kaum muslimin, bukan bahasa kebangsaan orang Arab. Enggak, mereka enggak mengenal bahasa Arab itu sebagai bahasa kebangsaan. Kalau itu mereka akan nolak. Kalau Arab itu adalah bahasa kebangsaan, mereka akan tolak. Tapi mereka menganggap bahasa, dulunya maksudnya, ketika mereka menerima bahasa Arab itu, sebagai bahasa hidayah, sebagai bahasa risalah, sebagai bahasa kemajuan peradaban. Jadi Umar bin Khattab ketika menghapus Persia dan Romawi, itu kemudian menempatkan peradaban Islam menjadi nafas baru di wilayah itu. Dan Persia dan Romawi itu selalu perang sepanjang sejarahnya. Gara-gara masuk Islam atau ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka sudah berhenti perang. Karena menjadi wilayah kaum muslimin, bahkan kemudian menjadi muslim. Kebanyakannya. Dan Umar bin Khattab selama memimpin wilayah seluas itu, wilayah Islam yang dipimpin Umar bin Khattab sendirian tentu saja pada masanya, sekarang meliputi sekitar 18 negara. Sekarang coba aja hitung. Sekarang itu jadi negara Arab Saudi, Yaman, Oman, naik ke atas, Emirat, Bahrain, Qatar, Kuwait, kemudian naik ke atas, Irak, Iran, terus Syam masuk di situ, Suriah, kemudian Lebanon, kemudian Jordan, kemudian Palestina, kemudian Mesir, kemudian Libya, kemudian sampai masuk sedikit ke wilayah Armenia, dan kemudian sedikit wilayah Turki, dan sedikit ke Khurasan. Khurasan itu perbatasan Iran, Turkmenistan, dan perbatasan Afghanistan. Itu dulu dipimpin oleh Umar sendirian. Sekarang lebih dari 18 atau 18 kepala negara. Presiden, Raja, Perdana Menteri. Dengan segala kekacauannya. Sekarang.
Dulu Umar memimpin semua wilayah itu, tidak ada seorang pun pengemis. Kecuali kemudian mendapatkan tunjangan. Bayangkan gak ada pengemis. Umar tuh pernah heran dalam sebuah perjalanannya ke daerah, kaget ada pengemis. Kok ada rakyatku yang menjadi pengemis? Itu heran. Sekarang kita heran kalau tidak ada pengemis. Iya? Itu kaget kalau jalan sampai kemudian ke bawah sana nggak ada pengemis gitu. Heran. Umar heran, kok ada pengemis? Umar langsung nyuruh gubernurnya cek latar belakangnya. Kenapa dia menjadi pengemis? Kan pasti ada alasan. Ternyata dia seorang ahlul kitab, orang Yahudi. Dan kemudian tidak ada yang menunjang hidupnya dari keluarganya. Kata Umar, apakah ahlul kitab sudah tidak lagi membayar? Kalau kita tuh pajak sekarang, jizyah, bayar. Kenapa ketika mereka mampu membayar pajak, mereka menjadi bagian dari warga negara, tapi ketika mereka sudah jompo dan tua, kenapa mereka jadi terlantar? Afridhu min baiti malil muslimin. Berikan jatahnya, tunjangannya dari baitul mal negara Islam. Kebayang? Umar bin Khattab. Dengan negara seluas itu dan tentu rakyat sebanyak itu, Umar bin Khattab membagikan tunjangan. Tunjangan, kalau bahasa kita tunjangan sosial, setahun sekali. Jadi rakyatnya itu ditransfer, dikasih duit oleh negara. Sekarang mah nggak kebayang deh, heran kalau ada negara begitu. Yang ada kan negara narik pajak dari rakyatnya. Rakyatnya yang harus transfer, sekarang dibalik. Yang kita ceritakan ini. Yang paling kecil setahun itu 500 dirham atau 50 dinar. Sekarang 1 dinar 6 juta rupiah. Jadi sekitar 300 juta rupiah. Siapkan, mau tahun baru kan? Rekening kosong. Wah, Salman mau transfer mengikuti Umar bin Khattab. Insya Allah. Suatu ketika tenang aja, aminkan aja dulu. Gitu dong. Jadi istilahnya setiap tahun baru, awal tahun, pemerintah itu mentransfer 50 dinar, 300 juta rupiah. Lah kalau 300 juta itu, gitu lah. Per bulannya berapa kira-kira? Berapa kira-kira? Kan 25 juta cukup nggak sebulan? UMR yang jelas nggak nyampe segitu. Artinya di zaman Umar, kalau pakai ukuran sekarang, standar sekarang, orang nunggu transferan dari negara aja tiap tahun, nggak usah kerja. Cuman jangan salah, zaman Umar, kalau ada anak muda apalagi tidak kerja dan mainnya di masjid melulu, diobrak-obrak sama Umar. Iya waktunya di masjid, tapi kalau waktunya cari kerja, ya kerja. Umar sampai mengatakan begini, apa mereka berpikir bahwa langit menurunkan hujan emas? Enggak lah. Kan Al-Quran jelas, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau udah selesai sholat, bukan di pondok ya, kalau di pondok mah jangan. Nanti pada kabur, jelas-jelas kalau pondok mah ini jangan sampai pakai ayat ini untuk kemudian nanti nuntut ke sholat. Ini ayatnya Al-Quran jelas. Setelah sholat Jumat kan, itu kan dalam sholat Jumat. Kalau selesai sholat, fantashiru fil ard, menyebarlah di muka bumi, carilah rezeki Allah. Huwa alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Bukankah begitu dalam Al-Quran? Famshu fi manakibiha. Dalam Islam itu kita disuruh dan gak tanggung-tanggung. Bukan sekedar pasar sebelah, bukan pasar, enggak. Bumi ini, bumi seluas ini, itu semuanya ada menyimpan rezeki dari Allah.
Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Kan bukan begitu? Makanya Umar marah itu. Anak-anak mudanya kan gini, kan lu mah 300 juta sebulan. Udah. 20 setahun. 25 juta sebulan tuh udah selesai, mau ngapain lu? Kerja kantoran aja nggak dapet segitu. Kecuali manajer senior kan gitu. Itu dia. Subhanallah. Umar bin Khattab tuh begitu. Sekarang pertanyaannya, Umar dengan segala kesuksesannya, pernah nggak beliau itu sekolah administrasi pemerintahan di Romawi atau Persia, kursus gitu? Hah? Pernah nggak? Atau istilahnya apa? Pelatihan manajemen pemerintahan di Romawi? Nggak pernah. Umar itu murni muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang membangun kecakapan Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya tentu saja, yang mengembangkan potensi Umar tadi, itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu pendidikan beliau itu memang menempa istilahnya murid-murid, anak-anak didik untuk bisa bermain di panggung internasional. Dan itu tentu saja dengan imannya, dengan latar belakang atau dasar-dasar nilai Islamnya, dengan sepenuhnya istiqamah, komitmen dengan ajaran-ajaran Islam. Itu yang saya maksud. Nggak pernah kuliah di luar negeri kok. Bukan berarti nggak perlu kuliah di luar negeri, kuliah aja. Tapi maksudnya sekalipun bersentuhan dengan berbagai pihak di luar sana, tapi nggak luntur keislamannya, nggak menjadi liberal gara-gara belajar di Barat. Gitu maksudnya. Umar bin Khattab bagaimana bisa membuat kebijakan bahwa setiap rakyatnya harus menerima tunjangan? Dari mana duitnya, pertanyaannya? Itu kan yang penting itu. Dari mana duitnya? Bisa aja kita merancang mau gini, tapi duitnya nggak ada, kan susah. Kita tuh nggak pernah terlalu puyeng, tidak pernah terlalu pusing dengan duit kan? Karena emang duitnya nggak punya. Umar bin Khattab, begitu pasukan kaum muslimin menaklukkan wilayah yang begitu luas, bayangkan jutaan hektar wilayah baru itu, jutaan hektar, yalah. Coba Persia, Romawi, Mesir aja itu udah berapa? Jutaan hektar. Itu kan nggak mungkin dibagikan sebagai ghanimah kepada tentara. Tentara kaum muslimin, tentara Umar itu berapa sih? Umar ketika menjadi khalifah itu kan mewarisi administrasi Abu Bakar As-Siddiq, kekuatan Abu Bakar As-Siddiq. Itu di Persia itu 20.000, di Romawi juga kurang lebih sekitar 20.000. Segitu aja. Sehingga ketika Khalid bin Walid dipindahkan dari Persia ke Romawi, di awal futuhatnya itu totalnya jadi 30 sekian ribu. Jadi nggak nyampe 50.000. Coba kalau lahan yang jutaan hektar itu dibagikan sebagai ghanimah, itu tentara otomatis sudah berubah statusnya jadi petani. Nah iyalah. Lo coba bayangkan, dikasih tanah masing-masing 10 hektar, mau diapain? Kan bingung kan? Masa dibiarin aja, kan sayang kan? 10 hektar. Dan itu artinya negara terancam dong. Karena tidak ada lagi yang melindungi negara. Tidak ada lagi tentara pasukan. Lah iya kalau petani kan harus setiap hari kan intinya ngurusin lahan. Itu satu. Yang kedua, otomatis yang sebenarnya itu adalah sumber kekayaan yang begitu besar akan dimiliki oleh segelintir orang saja. Ya iyalah, rakyat jumlahnya jutaan,
Tapi kemudian yang tadi yang memiliki cuman 50.000. Ini kan sudah enggak pas berdasarkan prinsip Islam. Kaila la yakuna dulatan bainal aghnia. Jangan sampai kekayaan atau sumber kekayaan yang begitu melimpah itu hanya dikuasai oleh segelintir orang. Makanya konsep oligarki, konsep itu sudah menyalahi Islam dari awal. Yang namanya sumber kekayaan yang luas itu harus menjadi milik bersama. Nah, dari sini bagaimana kemudian ini dikelola di satu sisi statusnya, di sisi lain bagaimana kemudian menjadi sumber pendapatan negara. Nah, isu sumber pendapatan negara, anak-anakku, inilah isu yang paling memusingkan pemerintah Indonesia dan banyak negara. Karena nggak mungkin negara itu bisa berjalan tanpa ada anggaran. Anggaran operasional negara, pemerintahan. Indonesia ini setahunnya membutuhkan berdasarkan mengacu kepada perencanaan pemerintah lebih dari 3.000 triliun rupiah. Supaya dalam setahun itu kemudian bisa berjalan itu operasional negara. Pertanyaannya duitnya dari mana? Nah itu dia. Pemerintah bingung. Maka yang paling mudah adalah dari rakyat. Sumbang ya gitu loh. Artinya pajak. Makanya pajaknya naik. Karena itu cara mendapatkan keuangan, sumber dana. Umar bin Khattab dalam mengelola pemerintah, bagaimana supaya kemudian mendapatkan sumber dana yang tetap, karena ada sumber tetap. Sumber tetap yang paling baik apa ya? Tanah. Maka tidak dibagikan itu. Tapi bagaimana Umar bin Khattab mendapatkan inspirasi ini? Subhanallah, Umar mengumpulkan para sahabat senior. Yuk, ini ada masalah kita. Ada masalah status tanah dan ada masalah sumber pendapatan negara. Bagaimana kita memutuskan persoalan ini dan menyelesaikannya? Yuk masing-masing kita kembali kepada Al-Quran. Itu yang asik. Ternyata bagi mereka Quran itu betul-betul menjadi sumber petunjuk. Subhanallah. Jadi bukan studi banding kemana-mana, enggak. Bubar itu forum, kembali kumpul. Umar sudah menggali, Utsman sudah menggali, Abdurrahman bin Auf sudah menggali, Ali bin Abi Thalib sudah menggali, dan seterusnya. Oke. Kami sudah dapat. Apa itu? Surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat 6 sampai ayat 10. Ini statusnya fai. Sebagaimana dalam Al-Quran, ma'afa Allahu ala rasuli. Fai itu artinya milik bersama umat. Jadi bukan milik perorangan. Statusnya milik bersama umat. Sebab begitu, fai itu untuk siapa? Untuk seluruh lapisan masyarakat yang ada, dan plus walladzina ja'u min ba'dihim. Kan ayat berikutnya itu yang terakhir. Untuk generasi yang akan datang, itu penafsiran Umar bin Khattab. Jadi bagi Umar bin Khattab, pemerintah yang sedang memimpin atau memerintah wajib menyiapkan modal untuk generasi yang akan datang. Artinya negara harus punya cadangan dana untuk membiayai atau memodali generasi yang akan datang. Itu dalam Islam. Bukan meninggalkan utang untuk dibayar oleh yang akan datang. Itu kebalikannya. Siapa yang lebih maju, siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih meringankan? Konsep Umar atau konsep utang? Walladzina ja'u min ba'dihim, kan sekarang sebelumnya lil fuqara'il muhajirin, kemudian walladzina tabawwa'ud dara wal iman, kan begitu. Kemudian walladzina ja'u min ba'dihim. Maka Umar dalam pidatonya mengatakan, kalau bukan karena pemerintah itu berkewajiban harus menyiapkan modal untuk generasi yang akan datang, maka ini ya bagikan saja.
Tapi negara harus punya sumber keuangan dan pendapatan tetap agar kemudian memiliki cadangan devisa istilahnya dan bisa memodali generasi yang akan datang. Untuk itu ini fight. Dan dimulailah tahun berikutnya Umar membagi-bagi tunjangan kepada rakyatnya karena ternyata hasil dari tanah-tanah negara yang disebut dengan kharaj yang dikelola itu melimpah sekali. Melimpah. Bukan tanam paksa kayak Belanda, enggak. Jadi rakyat itu dikasih lahan milik statusnya itu adalah kharaj, bukan milik pribadi, jadi hak guna istilahnya. Kemudian nanti hasilnya bagi hasil, si rakyat yang mengelola dapat, kemudian setoran ke negara ada. Dari situlah dipakai untuk biaya ini, biaya itu dan seterusnya. Ternyata masih melimpah. Oh, duit negara masih banyak, bagikan karena itu milik bersama rakyatnya. Jadi rakyat itu memang betul-betul pemilik negara. Itu Umar bin Khattab. Dan itu kalau sekarang di 18 negara sekarang itu. Yang amburadul itu sekarang dengan 18 pemimpinnya. 18 pemimpin nggak bisa sebanding dengan Umar seorang. Itulah kuat. Itulah kualitas pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anakku ketika sekarang itu masih berpikir, aduh kita mah sekolah juga jauh di kampung gitu, naik gunung, oh kan kesannya gitu ya, kanan kiri sawah gitu kan. Iya, itu namanya tempat persemaian. Tapi anak-anak Salman ini di kepalanya adalah ketika keluar dari sini dan kemudian terjun ke dalam kancah kehidupan yang lebih besar. Maka anak-anak Salman yang digembleng dengan Al-Quran, yang dulu juga Rasulullah SAW menggembleng para sahabat dengan Al-Quran, itu jangan berpikir bahwa kita ini ya setidaknya di lingkungan RT lah gitu ya, bergerak, bermanfaat. Iya, itu iya. Tapi itu bukan targetnya, bukan pencapaian akhirnya, bukan kerangka yang harus dimilikinya. Kita ini manusia Muslim gitu, yang dari awal dengan Islam itu kita harus berada di level dunia, memberikan kontribusi besar ke dunia. Belajar tentang sirah nabawiyah itu bukan sekedar belajar peristiwa-peristiwa yang intinya di situ adalah angka gitu ya. Kemudian nama orang, nama tempat kan. Tapi kita sedang mempelajari sebuah perjalanan hidup generasi umat manusia. Yang dengan pencapaian-pencapaian mereka itu Allah Subhanahu wa taala memberikan syahadah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Subhanallah. Kuntum khaira ummatin, khaira ummat, sebaik-baiknya generasi manusia. Jadi bukan satu orang, dua orang, bukan hanya sosok Abu Bakar, sosok Umar, enggak. Generasi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ayat ini jangan disalahpahami ya anak-anakku. Di luar sana masih ada penceramah yang keliru ketika mengutip ayat ini sebagai dalil bahwa kita itu orang-orang luar biasa. Kuntum khaira ummatin. Padahal jelas yang belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar tafsir akan paham. Kuntum itu sighah madhi. Kuntum. Jadi bukan kamu adalah, salah terjemahannya. Kalau kuntum artinya kamu adalah, iyalah kita dapat nih. Tapi kuntum itu bukan kamu adalah. Ustaz tinggal lagi ngarang ya. Ini fikih Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau sya'allahu laqala antum khairu ummah."
Jadi kalau gitu antum khairu ummah berarti kita langsung otomatis masuk di situ. Tapi walakinnahu qala kuntum, gitu ya. Sehingga kemudian syahadah khairu ummah sebagai umat terbaik itu kata Umar, takunu li awwalina wala takunu li akhirina. Sebagai umat terbaik itu memang kesaksian Allah untuk mereka yang lebih dulu. Kuntum. Yang belakangan gak otomatis menjadi khairu ummah. Hanya berpeluang. Makanya Umar mengatakan kalau kalian ingin masuk, termasuk ke dalam yang khairu ummah, sebagaimana kuntum generasi sebelumnya, maka lakukanlah, berkaryalah seperti apa yang dilakukan atau karya yang dicapai oleh mereka yang mendapatkan kesaksian sebagai khairu ummah. Jadi kuntum itu untuk generasi sahabat yang pasti. Karena mereka dengan amalnya, dengan karyanya, dengan pencapaiannya layak untuk diberi label khairu ummah. Setelah para sahabat yang gak otomatis. Kalau karya-karyanya mendekati maka layak kata Umar gitu loh. Kalau enggak ya jangan kemudian dipakai itu sebagai dalil gitu loh. Untuk menghibur diri. Ya. Jangan. Jadi khairu ummah itu enggak otomatis diberikan kepada semua generasi muslim. Tapi kepada generasi yang sudah membuktikan. Nah itu dia. Kita itu sedang mempelajari itu. Nah anak-anakku, karena itu sebenarnya belajar sirah itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tidak bisa lompat-lompat. Dan dalam setiap tahapan itu sebenarnya ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, ada prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi landasan. Contohnya begini, kalau kita belajar sirah Rasulullah SAW, kita tidak sedang mempelajari satu sosok Rasulullah SAW saja, walaupun itu luar biasa. Sama Ustaz. Karena ketika kita mempelajari sirah Rasulullah SAW, aktivitas Rasulullah SAW itu tidak dilakukan beliau sendirian. Beliau bersama siapa? Para sahabat. Jadi belajar sirah itu sebenarnya adalah belajar sebuah aktivitas bersama, berjamaah, kolektif. Nah ini dia, ini penting. Ya nggak mungkin lah Rasulullah SAW melakukan aktivitas ini itu sendirian aja, ya enggak lah, bersama para sahabat. Makanya asyik kalau kita membaca sirah itu dan mendapatkan gambaran bagaimana sih Rasul bersama para sahabatnya. Subhanallah, anggaplah kita mulai. Rasulullah SAW itu kebiasaan umumnya, gitu. Bangun jam berapa? Hah? Oh nggak tahu ya, iyalah belum ada jam waktu itu. Tapi bisa kita dapatkan gambarannya. Yang jelas Rasulullah SAW akan qiyamul lail. Cuma qiyamul lailnya itu kadang-kadang panjang, kadang-kadang sedang, kadang-kadang pendek. Itu untuk memberikan contoh kepada kita, kepada umat. Coba kalau qiyamul lail Rasulullah SAW panjang melulu, kita repot. Ya kan? Maka ada kalanya pendek. Tapi yang jelas Rasulullah SAW itu kalau masih ada kesempatan setelah qiyamul lail itu akan tidur sebentar. Yang disebut dengan ifa'at al-lail. Tidur sebentar sebelum azan subuh. Pas waktu masuk subuh itu Bilal akan datang dan Bilal menjadi orang pertama yang menyapa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, waktu sholat telah tiba. Kan itu. Mulailah aktivitas di situ. Rasulullah SAW akan keluar untuk sholat subuh bersama para sahabat. Habis sholat subuh, ini kita bicara kebiasaannya, artinya umumnya ya kadang-kadang berbeda kalau ada kebutuhan. Tapi umumnya Rasulullah SAW setelah subuh itu akan duduk di masjid dari zikir. Kemudian beliau akan ada pembicaraan kalau kita itu pelajaran subuh. Setelah subuh maksudnya. Pelajaran pagi lah bersama para sahabat. Sekarang saya nanya,
Apakah para sahabat salat berjamaah bersama Rasulullah? Semua sahabat salat berjamaah dengan Rasulullah? Hah? Wah, ini wawasan sirah. Pertanyaan sederhana, ada berapa masjid di Madinah di zaman Rasulullah SAW? Apakah hanya satu masjid, Masjid Nabawi? Hah? Ada masjid lain? Masjid apa? Loh, kok lupa? Masjid pertama yang dibangun masjid apa? Kuba, itu aja udah jelas satu. Emang Masjid Kuba kemudian dirobohkan itu setelah Rasulullah SAW pindah ke Masjid Nabawi? Ya enggak lah, tetap. Di Madinah itu ada sekitar 7 atau sampai 9 masjid di masa Rasulullah SAW. Di sekitar Madinah. Jadi para sahabat itu ya tidak semuanya di Masjid Nabawi. Kita harus paham itu. Oke. Yang mereka yang sholat di Masjid Nabawi menyertai Rasulullah SAW sebelum aktivitas pagi. Setelah itu para sahabat akan keluar menyebar kemana-mana. Jangan pikir Rasulullah SAW itu kemana-mana aktivitas sehari-hari selalu diiringi oleh para sahabat kanan kiri, rombongan ke kanan, rombongan ke kiri, rombongan itu. Enggak, emangnya kayak siapa gitu di tengah masyarakat kita itu. Kalau kiai itu orang terus bareng-bareng ke sana, enggak. Makanya kenapa tidak banyak sahabat yang sudah hafal seluruh Al-Quran ketika Rasulullah SAW wafat? Enggak banyak. Dari ribuan sahabat itu, enggak seluruh sahabat atau enggak banyak sahabat yang justru hafal Al-Quran. Sudah hafal Al-Quran seluruhnya. Sedikit dan wajar. Karena ketika Al-Quran itu diturunkan, tidak semua sahabat hadir. Gitu ya. Tidak semua sahabat hadir. Lah emangnya para sahabat gak punya kerjaan gitu. Kemudian hari-harinya mereka dari mana untuk biaya hidup? Baca riwayat Abu Hurairah bahwa kami yang ashabus suffah, yang itu cuma 80 orang sampai 100-an orang, itu yang selalu setiap saat ada di Masjid Nabawi. Tapi sahabat-sahabat kami yang muhajirin ke pasar, sahabat-sahabat yang ke Ansar ke kebun. Para sahabat itu normal aktivitasnya sehari, ada yang ke pasar, ada yang ke kebun. Begitulah. Jadi bukan setiap saat karena ada Rasulullah SAW. Kita kebayang ya kalau ada Rasulullah kayaknya saya nggak rela deh. Pokoknya nggak mau kerja apapun. Bersama Rasulullah aja gitu. Kita pikir begitu kali ya. Para sahabat enggak. Ya karena hidup itu harus banyak warna. Lah bagaimana ketika Rasulullah SAW mengumumkan, ayo kita jihad, kita perang gitu. Lah kalau semuanya kerjaannya setiap hari di sekitar Rasulullah SAW, gimana menyiapkan senjata? Bagaimana beli kuda? Emangnya nggak mahal kuda waktu itu? Nggak perlu pakai duit, gitu loh. Terus bagaimana mau bersedekah? Bagaimana kalau membantu orang yang kelaparan? Kalau semuanya kelaparan, nggak bisa begitu kehidupan, gitu ya. Nah kita harus tahu itu. Rasulullah SAW itu begitu hari-harinya. Aktivitas yang normal itu begitu. Dan beliau itu beragam aktivitasnya bersama para sahabatnya. Baik yang tua, yang muda, yang anak-anak kadang-kadang. Subhanallah Rasulullah itu pernah bersama para sahabat begini. Ada anak perempuan kecil masuk ke majelis Rasulullah SAW. Anak perempuan kecil, nama juga anak-anak Madinah. Jariyah min jawari al-Madinah. Itu menarik tangan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah sebentar ya, dalam arti sedang ada bicara sahabat. Begitu selesai, kemudian Rasulullah bilang, engkau ajak aku kemana? Anak itu kemudian narik Rasulullah keluar. Dia ingin ditemani Rasulullah keliling-keliling ke sana kemari. Subhanallah. Begitu anak itu sudah kelihatan puas, Rasul bertanya, sudah puaskah? Sudah ya Rasulullah, aku kembali ya. Itu Rasulullah SAW. Anak-anakku, Al-Quran itu diturunkan berapa lama oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa lama? Totalnya berapa lama? Nggak ada yang nyaut nih. 23 tahun lah. Dari sejak Iqra sampai kemudian nanti sebelum Rasulullah SAW wafat. Nah, ini salah satu dasar yang lain. Selain bahwa aktivitas Rasulullah itu aktivitas kolektif, aktivitas berjamaah.
Al-Quran diturunkan 23 tahun, itu artinya Al-Quran itu membingkai aktivitas Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pernah membaca ayat-ayat yang dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai ayat al-itab fil Quran? Teguran. Ujungnya adalah bagaimana lulusan sebuah lembaga pendidikan itu siap, dalam arti berarti terampil, cakap gitu, untuk bekerja kepada sektor ekonomi yang disiapkan oleh investor. Itu sebenarnya itu barat, pemikiran barat itu, pemikiran pendidikan barat itu. Sekali lagi ya, seorang pelajar gitu, memasuki jenjang pendidikan manapun, ujung-ujungnya adalah lulus dalam kondisi siap. Dalam arti siap itu punya kecakapan, punya skill dan sebagainya, untuk bekerja di sektor-sektor ekonomi yang disiapkan oleh investor. Pada dasarnya itu. Pada dasarnya itu, pendidikan barat itu. Sehingga kalau anak sekolah ditanya mau apa setelah ini, maka sebenarnya kerangka berpikirnya, mindsetnya gitu, itu ke sana. Gitu. Saya kerja jadi apa, di sektor apa, di lembaga apa, kan gitu kan? Itu. Karena itulah memang pemikiran barat. Pemikiran barat itu. Pendidikan itu bagian dari penunjang ekonomi yang didesain oleh investor, oleh pemilik modal. Ya memang tentu saja ini berarti dasar pemikirannya kapitalisme. Iya. Nah, kuncinya kita harus merdeka dari mindset ini. Islam itu punya mindset yang jauh lebih besar dari barat tadi itu. Dan kemudian lebih leluasa, lebih luas. Kita lebih nyaman. Karena kalau anak-anak yang belajar Al-Quran ditanya begitu, saya rasa Ustaz, masalahnya adalah anak-anak kita pun juga mindsetnya memang mindset itu. Dalam arti itu yang selama ini diterima di lingkungannya, di latar belakang masing-masing keluarganya, ataupun iya, setelah ini mau apa? Kalau saya mau kerja di kantor tertentu atau sektor tertentu, saya nggak punya ijazah di situ, skill di situ untuk ngelamar, kan gitu. Kalau mau bisnis, saya tidak punya modal, tidak punya apa, akan begitu kepalanya. Ketika Allah mengatakan, Subhanahu wa ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia itu alasan diciptakan oleh Allah. Kenapa Allah menciptakan manusia? Gitu ya. Tentu yang awal sekali, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Alasan Allah menciptakan manusia itu untuk menghamba kepada Allah. Oke, satu ya. Liya'budun, menghamba kepada Allah. Menghamba. Ustaz nggak pakai istilah beribadah, karena kata beribadah itu nanti di kepalanya adalah ritual. Kalau hamba itu status kita itu menghamba. Mau dalam ritual, mau di luar ritual, kita tuh hamba Allah. Bukan sekedar ketika sholat kita tuh ke hamba Allah. Enggak, di luar sholat juga kita hamba Allah, maksudnya gitu ya. Status kita itu hamba Allah. Nah, kemudian Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tentu ini tidak berbenturan. Loh kok katanya hamba Allah, tapi kenapa khalifah? Kok berbeda? Enggak berbeda. Karena khalifah itu jelas. Dengan kata khalifah, berarti posisi manusia di mana dalam kehidupan ini? Di atas semua makhluknya.
di atas semua makhluk Allah. Kita ini memang oleh Allah diangkat lebih tinggi derajatnya dari makhluk-makhluk lainnya. Walaqad karramna bani Adam, kan? Wa faddalnahu ala katsirin mimman khalaqna. Kan itu. Memang kita diberi kemuliaan. Kenapa? Karena memang kita punya tugas untuk mengatur, mengelola di mana bumi ini. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kan gitu. Kemudian wasakhkhara lakum, dan semua yang Allah ciptakan di bumi ini, apapun itu mengandung sifat atau unsur yang kemudian memudahkan kita untuk mengelolanya. Taskhir. Ini meja, ini kan dari kayu. Kayu itu kan ketika masih tuh di hutan-hutan, ya kayak gitu kayu. Tapi kayu itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan unsur atau sifat gitu, taskhir itu yang kemudian akan cocok dengan kemampuan manusia untuk mengelolanya, jadi berbagai manfaatnya tuh, macam-macam. Bukan hanya kayu, besi aja coba untuk kepada Nabi Daud, wa allanna lahul hadid gitu kan. Supaya kemudian ani'mal sabighatin wa qaddir fis sard, agar kemudian bisa membuat senjata, baju perang yang bagus-bagus. Yang kemudian dari situ bisa nusrah, bisa menolong agama Allah, memperjuangkan risalah Allah, kan itu. Nah, itu semua Allah ciptakan agar manusia bisa menjalankan fungsi dan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Dan ini jauh lebih luas daripada tadi bingkai sempit kapitalis. Dan menghafal Al-Quran itu modal paling penting untuk bisa menjadi khalifah di muka bumi. Untuk bisa kemudian dengan menjadi khalifah di muka bumi, di satu sisi, kita tuh dalam rangka menghamba kepada Allah. Jadi dalam prinsip Islam, dalam ajaran Islam, ketika seorang muslim itu dengan akhlaknya, dengan Al-Qurannya, dengan sunnahnya, dengan sirahnya, kemudian masuk ke dalam sektor apapun dalam kehidupan dunia, gitu. Saya harus bisa bekerja, berbuat, berkarya. Ingat loh, amal soleh itu bukan sekedar zikir, gitu ya. Kan kepada keluarga Nabi Daud setelah tadi walana lahul hadid, dan kemudian bikinlah baju-baju besi yang bagus-bagus itu kan. Kan Allah mengatakan wa'malu sholihah. Amal saleh itu diantaranya tadi punya keterampilan sampai bisa membuat baju besi agar kemudian dengan baju besi yang bagus itu bisa membela agama Allah, kan begitu. Bisa membuat senjata yang bagus, karena kalau senjata bagus melawan musuh itu kecenderungan untuk menang tinggi potensinya. Begitu anak-anakku. Artinya ketika menjadi hafiz Quran, setelah itu terjunlah ke sekian sektor apapun di dunia, bahkan ciptakanlah sektor baru. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah, dari bumi, dan Allah menugaskan kalian untuk memakmurkannya. Subhanallah. Memakmurkannya. Dan kemudian ketika kita mencari rezeki, dan kemudian rezeki itu kan bukan hanya makanan ya, apapun. Itu kan sampai titik wat-thayyibati minar rizq. Apa itu thayyibat? Thayyibat itu bukan sekedar dia mengandung racun atau tidak, artinya mengancam nyawa atau bukan. Thayyibat itu sampai kualitas tertinggi. Ingatlah, sebenarnya tubuh kita membutuhkan nutrisi tinggi atau tidak? Iya dong. Iya dong. Makanya kenapa harus menjaga kesehatan dengan makanan yang baik, kan gitu. Jadi bukan sekedar ala kadarnya, enggak. Dan itu tentu saja akan kembali kepada perkembangan keilmuan untuk menciptakan atau untuk melahirkan produk-produk yang kualitasnya tinggi. Termasuk baju besi. Masa asal-asalan? Kalau asal-asalan nanti ditusuk kena dong. Harus rapat. Itqan fil amal. Kualitas tinggi. Nah,
Kalau seorang hafiz Quran itu bingung setelah ini mau apa, itu artinya di saat yang sama kita masih terjajah oleh pemikiran barat tentang pendidikan. Sehingga memang apa relevansinya, relasinya di mana antara saya hafiz Quran dengan kemudian saya jadi apa? Loh, jelas itu adalah modal paling awal agar anak-anakku bisa menjadi khalifah di muka bumi, dan dengan menjadi khalifah Anda menjadi hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Makanya para sahabat tuh nggak bingung. Mau jadi apa? Loh, kok mau jadi apa gitu. Itu di depan luas sekali. Bumi dengan segala isinya itu diciptakan untuk kita, tuh artinya kita bisa, dan ketika wasakhkhara lakum artinya kita bisa. Gitu. Untuk bisa terjun dimanapun, kemudian menggunakan skill apapun untuk melahirkan atau menciptakan produk apapun. Ya tentu saja nanti secara praktisnya membutuhkan pengetahuan. Artinya setelah jadi hafiz Quran, mau anak-anakku kemudian memiliki skill apa, mau kemampuan soft skill, administrasi atau apapun, artinya yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bukan penemuan-penemuan gitu ya, itu bisa kok, bisa dimanapun. Menjadi politisi yang handal bisa berdasarkan Al-Quran. Yang penting jangan keluar dari bingkai Al-Quran. Itu kan yang penting, karena kalau keluar dari bingkai Al-Quran kita tidak lagi menjadi hamba Allah. Pasti nggak mungkin menjadi hamba Allah. Emangnya bukannya jorok atau kotor politisi? Itu mah prakteknya yang jorok, orang-orang yang memang keluar. Tapi politik itu, siasat itu penting. Gitu. Kekuasaan itu penting, gitu loh. Seharusnya kekuasaan itu di tangan yarithuha ibadiyas salihun. Seharusnya kan begitu. Sehingga kemudian produk-produk kebijakannya, aturannya menjadi benar, menjadi baik. Anak-anakku menjadi leader dimanapun. Gitu. Sekarang itu apalagi dengan keterbukaan informasi, kita bisa jadi apapun kok sebenarnya. Ya tinggal ya pelajari saja dan kuasai perangkat-perangkatnya, alat-alatnya. Sederhana kok. Dan itu nggak akan keluar dari khitoh bahwa bukannya dulu di Salman kita memang diajari Al-Quran supaya kemudian jadi apa? Ngaji terus itu maksudnya. Itu Umar emang nggak ngaji gitu ketika menjadi khalifah yang sukses. Emangnya Utsman bin Affan ketika menjadi pedagang sukses atau Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam itu kana majdudan fit tijarah. Ungkapan para ulama kita dulu, majdudan fit tijarah itu pedagang kelas kakap. Kelas kakap. Abdurrahman bin Auf itu kalau megang bisnis apapun, megang bisnis. Itu istilahnya sampai ada ungkapan begini. Aku kalau membalikan batu dimanapun, itu bisa aja tuh bawahnya itu berubah menjadi emas semuanya. Maksudnya bukan berarti, hebat banget, asal balikan batu dapat emas. Bukan begitu maksudnya, itu kiasan itu. Maksudnya saking tangan Abdurrahman bin Auf itu menyentuh bisnis apapun, sukses. Asik lah, itu sahabat yang jamin masuk surga loh, hafiz Quran loh, jangan salah, dipikir enggak gitu. Gitu. Seharusnya dengan Al-Quran yang itu adalah mencerminkan keluasan rahmat Allah, anak-anakku nggak bingung. Makanya bacalah, ada buku namanya At-Taratib Al-Idariyah, itu karya ulama hadis terkenal Maroko, Abdul Hayy Al-Kattani. Beliau bukunya itu asik gitu. Para sahabat itu pekerjaannya apa saja sih? Gitulah. Pekerjaan para sahabat itu ada bab bahasanya. Kalau dagang apa sih? Utsman bin Affan itu dagang kain. Dagang kain, dagang gaju, dagang garmen. Kok kaya banget dagang kain? Jangan salah. Karena yang dijual bukan kain di pasar malam gitu. Oh enggak. Utsman bin Affan itu dagangnya itu kan keluar negeri. Itu pakaian kalau sekarang tuh branded itu. Harganya emangnya murah. Siapa bilang? Di zaman itu Rasulullah SAW aja pernah beli baju melalui Usamah bin Zaid dari Hakim bin Hizam. Jubah, outer jubah. Harganya 50 dinar. 300 juta. Ayo. Kalau sekali satu baju harga 300 juta kira-kira untungnya gede nggak? Ya kebayang aja. Jadi kalau jual satu kontainer aja kan sudah gede tuh untungnya. Kalau kayak gitu. Iyalah. Jadi bukan pemain kecil.
Gitu. Sampai sekarang orang-orang kaya di dunia itu diantara pakai pakaian jualan garment, pakaian tas itu. Emangnya murah-murah, mahal gitu loh. Gitu kita harus tahu itu. Gitu. Parfumnya Rasulullah SAW itu apa? Misk kan? Misk itu apa sih? Hah? Kasturi ya, bahasa Indonesia. Satu lagi ada dalam riwayat Bunda Aisyah, misk dan ambar. Coba deh umroh. Kalau nggak percaya, cari toko parfum yang branded lah ya, bukan parfum yang biasa-biasa. Maksudnya jangan sampai yang KW. Cari ambar. Baru belum lama ada jemaah Ustadz, murid Ustadz, minta rekomendasi dong ambar. Ya, kenapa? Mau beli di mana? Pokoknya beli. 10 mili. Itu harganya itu bisa mencapai 2.000-3.000 real itu, sekitar 12 juta. Wow, 10 mili 30 juta, asik tuh. Bagikan dia mau satu start. Pasti nggak nolak kok, kan sunnahnya gitu. Rasulullah nggak pernah nolak dikasih hadiah, apalagi parfum, kan gitu. Ambar tuh segitu. Ketika Ali bin Abi Thalib melamar atau menikah dengan Fatimah putri Rasulullah SAW, kan Ali nggak punya apa, nggak punya mahar, nggak punya modal untuk mahar. Rasulullah ingatkan, kan kamu pernah aku kasih baju besi, jual aja baju besi itu sebagai mahar. Dijual, dapat 480 dirham. 48 dinar, hampir 50 dinar lah, sekitar 260 juta lah maharnya untuk Fatimah. Anak-anakku nyiapin berapa mahar nanti kalau nikah? Apa saran Rasulullah SAW kepada Ali? Ali, itu sepertiganya belikan parfum, sepertiganya belikan parfum. Berarti sekitar 80 juta rupiah dibelikan parfum. Ayo, baru kebayangkan kalau mereka itu ternyata memang pantesan aja kaya-kaya gitu. Mainnya bukan kelas-kelas biasa, bukan parfum nyong-nyong yang berapalah gitu harganya kan. Udah gitu diskon lagi kan, beli sekian dapat sekian kan gitu. Nggak apa-apa sih kalau kita bicara halal sih ya halal, bukan itu. Tapi maksudnya para sahabat tuh mainnya di kelas itu gitu loh. Itu para sahabat Rasulullah SAW itu begitu. Makanya gak pernah bingung mereka mau hidup gimana, mau jadi apalah, kamu bingung apaan gitu loh. Saya tahu saya itu harus menghamba kepada Allah dan saya menghamba di level paling tinggi. Dan itu ditunjukkan dengan karya tertinggi yang mereka bisa capai gitu, untuk menegakkan agama Allah. Nah otomatis membutuhkan fasilitas-fasilitas pendukung yang juga bukan kelas remeh. Khalid bin Walid ketika terjun ke medan perang, menyadari enggak riwayat ketika di perang Mu'tah melawan Romawi itu yang 3.000 dilawan dalam buku-buku sirah, 200.000 pasukan Romawi. Itu kan Khalid bin Walid berhasil menyelamatkan pasukannya narik mundur. Tahu enggak berapa pedang Ali yang dibawa ke perang Mu'tah? 10 pedangnya, patah 9, tinggal 1. Sekarang kalau modalnya dikit, hanya bisa beli pedang 1, itu pun yang KW, gimana bisa menegakkan agama Allah? Ali bin Abi Thalib pedangnya 10 loh, dalam satu peperangan. Itu kan artinya modalnya gede, iya. Dan itu artinya dia punya sesuatu untuk beli itu. Subhanallah. Zubair bin Awam, pedang yang dipakai Zubair bin Awam di perang Badar itu dilelang setelah Zubair wafat, tapi udah lama, kurang lebih di tahun 70-an lah, di zaman Abdul Malik bin Marwan, dilelang. Tahu harganya? Memang itu ada nilai historisnya, pedang itu perang di perang Badar. Artinya bukan harga pedang aslinya, tapi bagaimanapun tetap nilainya fantastis. Tahu nggak dapat berapa? 3.000 dinar, 3.000 dirham, 300 dinar. Sama dengan 1,8 miliar. Harga pedang Zubair bin Awam yang dilelang pada tahun 70-an. Ayolah, susah kita makan. 1,8 M cuman pedangnya tok gitu loh. Gimana nih? Ayo. Kaum muslimin perang Tabuk itu membawa 30.000 tentara. 10.000 tentara diantaranya naik kuda. Tahu harga kuda zaman itu? Rasulullah SAW membeli kuda dengan harga 70 dinar. Sama dengan 420 juta rupiah. Ayo.
Kalau anak-anakku dakwahnya, wah saya naik Avanza, belum nyampe itu kudanya. Satu Rasulullah SAW aja 400 juta, nggak dapet itu. Apa lewat itu mah. Rasulullah punya 9 kuda loh ya. Saya seneng aja kalau Ustadz Salman itu minimal Pajero lah atau apa. Dakwah ke gunung kayak gini masa pakai Avanza, kasihan lah kalau Alia ini. Nggak cocok Ustadz. Nggak masalah, kenapa masalah? Rasulullah SAW kudanya segitu harganya. Gitu loh. Ya karena bukan untuk pamer-pamer, enggak, ngapain. Iyalah saya nggak setuju kalau Ustadz pakai Lamborghini gitu loh di Salman, saya juga nggak setuju kalau itu sih secara hati gitu loh. Tapi kalau sekedar Pajero mau pakai aja, Ustadz. Memang begitu. Karena memang untuk mendukung dakwah. Karena medan-medan yang ditaklukkan kan nggak bisa sembarangan gitu loh. Ini begitu para sahabat tuh begitu. Kalau makan santai lah, tapi kalau untuk fasilitas untuk menunjang itu, membawa 10 pedang, kan nggak mungkin juga 10 pedang di badan gitu semua kan? Pasti bawa kendaraan lain untuk mengangkutnya. Namanya ke medan perang itu unta paling tidak 2, setiap orang. Dan itu biaya sendiri, nggak ada yang namanya anggaran dari negara, nggak ada. Itu biaya sendiri semua. Ikrimah bin Abu Jahal dalam perang Yarmuk, anaknya Abu Jahal kan masuk Islam kemudian. Dalam perang Yarmuk, ketika mau melawan Romawi, itu persiapannya kemahnya besar sampai Abu Bakar, waktu itu khalifahnya Abu Bakar kaget, ini punya siapa? Punya Ikrimah, wahai khalifah. Tanya Ikrimah, kau perlu bantuan dari aku tambahan? Enggak kok. Dia bawa sekian ekor kuda, sekian unta, dan dia bilang, aku mau bawa 2.000 dinar untuk perbekalan perangku. Berapa 2.000 dinar sekarang? 12 miliar. Ke medan perang bawa duit 12 miliar. Kita mah nyarok di deposito aja nggak nyampe segitu. Itulah. Kalau kita tahu para sahabat tuh asik. Dan itu bukan untuk lagi-lagi pamer-pamer sosok. Enggak di kepala mereka enggak ada itu. Karena memang ala inna sil'atallahi ghaliyah. Gitu loh. Surga Allah tuh untuk dicapai itu memang membutuhkan. Surga Allah itu mahal dan memang membutuhkan biaya yang mahal untuk itu. Sedekahnya para sahabat tuh enggak kebayang. Abdurrahman bin Auf pernah menjual rumahnya. Rumah tuh kawasan. Rumah dan tanah, properti, 600.000 dirham, 60.000 dinar. Tahu 360 miliar. Pernah jual rumah satu kawan. Zubair bin Awam juga pernah seharga yang sama. Dan dia di Madinah punya 11 rumah dan kawasannya. Di Madinah saja, belum di Basra, belum di Kufah, belum di Iskandaria, Alexandria. Dan kemudian ketika dibilang, wah rugi itu rumah dan kawasanmu itu kalau segitu cuma 360 miliar. Rugi dong kamu jualnya, mau jual murah? Enggak. Kenapa? Kamu akan tahu kenapa aku jual murah. Kenapa? Karena aku cuma pengen sedekah katanya. Jadi dia lagi pengen sedekah, lagi gak ada duit, dia jual satu rumahnya, sedekah 360 miliar. Ayo. Di kepalamu anak-anakku berapa kira-kira? Sedekah, kalau nanti saya mau sedekah hari, kan wirid itu nak, bukan hanya zikir subhanallah alhamdulillah, itu ya, itu intinya bahasa sederhananya, itu wiridnya orang, zikirnya orang miskin. Ya iyalah. Tahu nak Zubair bin Awam? Ya Zubair bin Awam pasti tasbih subhanallah alhamdulillah, itu bukan orang miskin aja bisa, apalagi orang kaya kan maksudnya. Tapi dia punya kerjaan. Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ab mengatakan apa? Bahwa Zubair bin Awam itu punya 1.000 pekerja. 1.000 pekerja, pekerjanya. Dan menghasilkan uang setiap hari. Berapa? Enggak ada angkanya. Tapi kalau 1 dirham sehari itu, satu orang itu kecil sekali, 1 dirham. Berarti kalau 1 dirham aja berarti kan 1.000 dirham. Ya, 1.000 dirham. 1.000 dirham sama dengan 100 dinar saat itu. Artinya berapa? Kalau dirupiahkan 600 juta rupiah setiap hari. Ayo, siapa? Ahli surga loh Zubair bin Awam, bukan ustadz lagi. Kalau ustadz udah lewat. Ahli surga ini Zubair bin Awam. Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli nabiyyin hawariyan dalam Sahih Bukhari. Wa hawariyyi Zubair. Gitu ya. Pengawal setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 600 juta setiap hari penghasilannya. Tapi Zubair itu dikatakan begini. Dia tidak akan masuk ke rumah malam itu ya sebelum istirahat kecuali sudah membagikan semuanya. Hari itu juga. Setiap hari dia sedekahnya 600 juta.
Anak-anakku punya obsesi apa dalam hidup? Pernah berpikirkah hafiz Quran? Masa Zubair nggak hafiz Quran? Ya, susah kan? Yang jelas ahli surga. Sedekahnya hariannya, zikirnya selain subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar dan seterusnya 600 juta rupiah. Ayolah anak-anakku. Karena mereka-mereka inilah maka proyek-proyek Islam itu selesai. Ini Salman ada rencana mengembangkan enggak lahan apa semuanya, ada enggak? Ada. Coba kalau ada ke orang kayak Zubair selesai seminggu juga. Lah iya. Tapi kalau anak-anakku berpikirnya semuanya tasbihnya apa, zikirnya cuma tasbih tahmid, ya enggak akan selesai itu. Gitu loh. Artinya tambah ke level yang lain. Itu keterangan Ibnu Abdul Bar. 1000 pekerja menghasilkan setiap hari dan setiap hari tidak akan dibawa masuk ke dalam rumah karena pasti akan dibagikan sebelum dia masuk ke dalam rumah malam itu untuk istirahat. Jadi besoknya sudah nggak ada duit itu, ada duit baru. Gagah betul. Itu aja lah masa nggak termotivasi dengan itu ya, seharusnya motivasi banget. Saya yakin lah dari sekian, ini berapa ratus? Dari 170 tuh kalau ada kayak Zubair, Abdurrahman bin Auf, apa namanya, Utsman, Talha, ada 3-5 aja selesai nih urusannya. Tahu Salman Al-Farisi. Subhanallah, Salman Al-Farisi kemudian jadi gubernur. Awalnya kan miskin, jadi budak bahkan Salman itu. Ini kan namanya Salman ini. Salman tuh kemudian jadi gubernur di apa namanya, Madain, gubernur Madain. Cara hidup Salman itu pernah membeli persiapan logistik banyak sampai orang kaget, loh Salman yang sezuhud ini kok belinya banyak sekali makanan gitu. Kan biasanya kalau orang zuhud tuh makannya sedikit, berarti duitnya dikit gitu loh, jadi nggak bisa beli banyak gitu. Kata Salman, ya beginilah seharusnya ibadah. Tazawwad summa ta'abbad. Kalau kau menjadi mau menghamba kepada Allah gitu, siapkan bekal, bereskan dulu tuh. Itu artinya anak istri udah cukupi gitu. Tenang ibadah. Gitu. Itu Salman tuh. Salman aja kayak gitu. Apalagi Talha, apalagi Abdurrahman. Udahlah nggak mungkin bisa ceritain semuanya. Yang penting jadi tahu kan gambaran para sahabat. Jangan dipikir para sahabat tuh mojok melulu di masjid. Enggak. Tapi mereka adalah ruhbanun fil lail, fursanun fil nahar. Mereka ahli ibadah di malam hari. Tapi kesatria berkuda di siang hari. Gagah betul. Allah ta'ala alam. Radhiyallahu anhum ajma'in. Masih ada yang bingung lagi mau jadi apa besok ketika lulus, selesai pengabdian dan lain sebagainya. Ya, karena seharusnya ahli Al-Quran itu seorang yang paling profesional. Yang paling profesional, paling produktif. Karena itu profesionalisme dan produktivitas itu adalah konsep Islam. Atqon, itqon dalam Islam itu yaitu ya profesional, ya produktif. Satu pertanyaan terakhir yang paling bermutu. Siapkan pertanyaan bermutu. Jangan tanya Ustadz asalnya dari mana. Enggak mutu itu. Ya, satu pertanyaan terakhir bermutu. Yang mau tanya berdiri sekarang. Baik, Faris. Sebutkan namanya biar Ustadz kenal. Ingin satu pertanyaan Ustaz. Di era yang dimana teknologi semakin canggih dan kian hari semakin canggih pula, di generasi di zaman ini perlu adanya motivasi untuk membaca lebih, karena kami rasa kami terlalu terfokuskan terhadap gadget. Mungkin ada motivasi bagi kami semua agar ada semangat untuk membaca lebih. Itu aja.
agar kita motivasi terhadap kepada para sahabat bertambah. Oke, masalah membaca berarti ya. Berarti sekarang selama ini membaca enggak? Artinya tadi kan tantangannya gadget. Gadget itu ngapain? Membaca atau nonton atau? Setidaknya kalau WA dibaca ya, chat. Ya. Ih, masa WA ditonton? Ada semangat nggak untuk membaca WA itu? Chatting, chat gitu. Itu kan pertanyaan di situ. Kenapa kalau membaca WA, chat WA semangat, tapi kalau membaca buku enggak? Kan berarti masalahnya bukan di membacanya, sebenarnya membaca. Cuma membaca apa? Nah, gitu yang jadi masalah. Saya yakin anak-anak sekarang tuh membaca, orang tua itu membaca IG, membaca WA, membaca apa? Baca, cuman apa yang dibaca? Nah, itu masalahnya. Yang jadi masalah itu adalah bobot bacaan. Nah, anak-anakku untuk mendorong agar punya semangat membaca yang berbobot itu artinya kita harus punya visi yang jauh, punya pandangan yang jauh, punya target yang tinggi. Kalau target hidupmu itu adalah santai-santai, ya menikmati apa adanya, ya pasti yang akan nempel itu TikTok, kemudian ya kayak gitulah, ya begitu. Sehingga smartphone itu nggak lagi smart, gitu. Smart itu kan cerdas itu, yang cerdas itu cuman alatnya, gitu. Orangnya sih enggak, gitu ya. Smartphone tapi stupid man, gitu kan, itu kan yang repot itu. Ya itu jadi masalah kita sekarang. Jadi ketika kita tidak punya target yang tinggi, tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana saya betul-betul menghamba Allah. Karena paling indah dalam kehidupan ini ketika Allah memanggil hambanya dengan kata ya ibadi. Itu adalah panggilan paling mulia. Ketika Allah memanggil manusia dengan kata ya ibadi atau menyebutnya dengan abad, itu paling indah. Itu paling mulia bagi manusia. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Siapa yang lebih mulia dari itu? Kan enggak ada. Ya kan? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oh, itu kan tinggi sekali ya. Karena untuk menjadi hamba Allah itu kita harus sukses menjadi khalifah di muka bumi. Dan menjadi khalifah di muka bumi berarti kita harus sukses bisa memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk kemudian menjunjung harkat, derajat, memperjuangkan risalah Allah di muka bumi. Sehingga kemudian orang-orang kafir itu nggak ada kesempatan, nggak ada ruang untuk nyinyir kepada kita. Ada satu kisah menarik. Ibnu Hajar al-Asqalani pernah ditemui oleh seorang Yahudi. Ibnu Hajar hidup di abad ke-8, abad 9. Artinya udah jauh sekali dari puncak kemajuan Islam. Tapi gimana pun juga masih di atas lah, masih maju. Ibnu Hajar apalagi sebagai qadhi qudat di Mesir. Seorang Yahudi miskin datang. Dia tahu Ibnu Hajar al-Hadis. Dia bilang, wahai imam, gitu. Ada hadis dari Nabi kan? Maksudnya dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman dan neraka bagi orang kafir. Itu hadis nggak benar. Padahal hadis sahih itu. Kenapa nggak benar kata Ibnu Hajar? Buktinya nih, engkau mukmin kan? Kenapa engkau makmur, kaya raya, gitu, bahagia? Lah aku yang kafir Yahudi malah sengsara melarat kayak gini. Kan terbalik kan? Kan kata tadi, dunia sijnul mu'min, dunia itu penjara orang beriman dan surga orang kafir. Ini terbalik nih. Ibnu Hajar itu subhanallah dengan hujahnya santai. Benar itu hadis tetap. Loh kok bisa? Iya, karena kebahagiaan dunia bagiku hari ini itu masih penjara, sempit dibanding dengan kebahagiaan akhirat nanti bagi orang beriman. Sementara duniamu yang sempit, melarat dan sebagainya, itu memang masih surga sekarang. Karena nanti di akhirat, neraka lebih parah dari ini. Orang non muslim itu, orang kafir itu nggak punya celah untuk nyinyir pada kaum muslimin. Karena kaum muslimin membuktikan itu. Nah, kalau kayak gitu targetnya, nggak mungkin bacanya yang El Sinchan atau itu ada
Bukan kelas dong masa Salman bacanya itu. Itu motivasi baca itu karena saya ingin sesuatu yang lebih besar. Target yang lebih besar, karya amal soleh yang tinggi. Gitu motivasi itu. Bangun gitu. Dan bangun komunitas. Karena komunitas itu penting untuk saling menguatkan, mengingatkan. Allah ta'ala alam. Baik. Barakallahu fikum. Karena waktunya terbatas dan beliau ada agenda nanti pada maghrib. Sebenarnya pengen lama Ustaz. Pengen lama. Ya memang namanya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr itu harus terus dilakukan. Dan itulah salat bagi orang-orang yang mau beruntung. Jadi enggak hanya beriman, beramal soleh, tapi tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Barakallahu fikum. Tidak berpanjang lebar, kami ucapkan jazakumullah khairan jaza kepada Ustadz Asep Sobari. Semoga ilmu dan apa-apa yang beliau paparkan ini bermanfaat bagi semua yang hadir di majelis ini dan semua bagi nanti yang menyaksikan video tayang ulangnya. Barakallahu fikum. Anak-anakku sekalian, ikhwah sekalian, jangan lagi bingung karena seorang muslim harusnya profesional, seorang muslim harusnya totalitas dalam beramal, dan beramal itu tidak hanya terbatasi dengan kerangka ibadah saja. Maksudnya ibadah itu ya ibadah tadi yang beliau katakan rutinitas, bukan, tapi semua ruang lingkup nafas manusia seorang muslim. Ya, nafas seorang muslim dari tidur dan tidur lagi itu berpeluang menjadi atau bernilai ibadah. Barakallahu fikum, ini semoga menjadi manfaat bagi kita semua dan kami harap Ustadz Asep Sobari tidak kapok dan berkenan untuk hadir di lain waktu Ustadz. Semoga Allah mudahkan. Kita tutup majelis kita di sore hari ini. Setelah ini langsung adzan. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.